Pernah dengar nggak sih ada kata kalau kita mau mempercepat pertumbuhan bisnis kita maka kita harus melakukan yang namanya riding the wave. Pertanyaannya, kalau ternyata kita riding the wave ke hal yang salah atau FOMO FOMO ke hal yang salah, itu bukan jadi positif tapi bisa jadi kebalikannya. Dalam episode kita kali ini di Bahas Bisnis with Yosef Abbas, kita akan melihat bagaimana strategi yang biasanya bisa diterapkan di kota-kota yang besar, ternyata setelah diterapkan di kota kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya saat kita melihat sebenarnya itu hasilnya bagus kalau di kota-kota yang besar. Episode ini akan cocok banget buat kamu yang sedang memiliki bisnis yang berlokasi. Kamu yang punya kafe di daerah yang bukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota sebagainya itu akan memiliki pola yang berbeda karena memang ternyata saya baru menyadari saat ini kita rata-rata itu mengcopy atau melihat sebagai referensinya itu adalah apa yang terjadi di misalkan di China itu kita bawa ke Jakarta karena di luar negeri, atau di Amerika itu kita bawa ke Indonesia karena biasanya China atau Amerika itu kan 5 tahun 10 tahun lebih cepat ya dibandingkan dengan di Indonesia. Maka biasanya strategi kita adalah melihat ke sana lalu kita mengadopsi strategi apa yang pada akhirnya bisa kita adopsi di Indonesia. Ternyata kita tidak bisa langsung mengcopy semua strategi yang ada di sana, di Amerika, di China, dan negara-negara lainnya yang disebut memang lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Nah, pola ini sebenarnya juga terjadi, di mana biasanya strategi yang diterapkan di kota-kota yang bukan kota besar di Indonesia, misalkan ada kota Kuningan, ada kota Garut, ada kota Pekalongan, itu kota-kota yang bukan tier 1 kita sebutnya ya, seperti Jakarta, Surabaya, kota-kota besar tersebut. Nah, biasanya kota-kota di tier 2 ini memang strateginya itu melihat apa yang sedang terjadi di Jakarta. Itulah kenapa kalau kita ingat zaman dulu ya, sebelum ada dunia online, biasanya dari Sumatera itu kita akan mengambil ke pusat grosir yang ada di Jakarta atau di Tanah Abang ya kalau tekstil, lalu kita akhirnya bawa kembali dan dijual di Sumatera. Trennya kita akan melihatnya ke tren apa ya sekarang sedang tren di Jakarta, kita akan bawa ke Sumatera. Namun di keadaan yang era sekarang digital ini tidak semuanya bisa kita copy paste serupa dengan apa yang terjadi di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya, sebab tidak semuanya itu applicable atau praktis diterapkan di kota kita. Kesadaran ini memang tidak hanya saya sadari karena kita memiliki klien juga di beberapa kota yang berbeda-beda, tapi saya juga mulai ingat lagi karena kemarin contohnya waktu lagi Ramadan kita pulang kampung, setelah itu waktu lagi Lebaran sering ke kota-kota yang tier 2. Di saat kita berkunjung ke sana baru kita sadar, oh ternyata hal-hal yang kita terapkan untuk marketing di Jakarta, di Bandung itu nggak bisa kita terapkan di kota-kota tersebut. Yang sering terjadi adalah brand owner atau pemilik brand yang ada di kota-kota tersebut itu melihat ke apa yang terjadi di Jakarta, terutama dari layar HP-nya, dari TikTok, dari Instagram, dan tanpa disadari hal-hal yang ada di TikTok dan Instagram yang sepertinya bekerja di Jakarta, di Surabaya, dan di kota-kota besar, mengundang influencer KOL yang besar, tidak selalu bekerja, bahkan seringnya tidak bekerja saat diterapkan di kota-kota yang tadi ya, misalnya seperti Blora, Garut, Kuningan, dan kota-kota tier 2 dan tier 3 lainnya, bahkan di luar Pulau Jawa. Nah, lalu dalam podcast kita kali ini kita akan melihat sebetulnya apa yang bekerja kalau sekarang kamu berada di kota-kota tersebut, atau kamu sekarang punya bisnisnya di Jakarta, contohnya F&B, tapi kamu ingin ekspansi ke daerah luar dari Jabodetabek, bahkan kalau bisa keluar Pulau Jawa, karena franchise yang bagus misalnya itu selalu punya cabang tidak hanya di Jabodetabek aja ya. Nah, itulah sebabnya dalam episode kita kali ini kita akan membahas behind the business, sebetulnya apa yang dilakukan secara marketing yang berbeda antara di kota-kota besar dan di kota-kota yang tier 2 dan tier 3. Nah, di sini kita akan melihat sebenarnya ini kita sebut dengan fenomena FOMO, tren kota besar. Di sini yang sering terjadi adalah kita coba tren yang terjadi marketing di kota besar tapi ternyata malah zong di kota sendiri. Supaya kamu tidak menjadi korban selanjutnya, maka kita akan lihat apa saja perbedaan dan apa saja jebakan yang biasanya terjadi dan dialami oleh pebisnis yang mau dari kota besar misalnya Jakarta, Surabaya ke buka cabang di kota yang tier 2, tier 3, ataupun kamu sekarang nih yang sedang membangun bisnis di tier 2 dan tier 3, jangan sampai tiru plek ketipek dari cara marketing yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya karena belum tentu relevan. Nah, apa saja poinnya? Yang pertama, biasanya yang kita amati adalah banyak sekali influencer-influencer, mega influencer, bahkan edukator-edukator yang fokusnya di marketplace kah, fokusnya di TikTok marketing kah, dan sebagainya, itu memang berlokasinya di kota besar kebanyakan ya. Artinya kalau kita lihat sekarang, kita melihat KOL itu seliwuran di TikTok dan di Instagram. Nah, kamu sadar nggak? Kebanyakan dari KOL tersebut, mungkin 80%-nya itu berasal dari kota besar, dari Jakarta,
dari Surabaya, dari Bandung ya. Itu sebagian besar KOL berasal dari situ. Dan itulah sebabnya di kota besar lebih mudah untuk berkolaborasi dengan KOL, lebih mudah juga bagi KOL tersebut untuk mempromosikan bisnis yang ada di kota tersebut. Berbeda dengan kamu yang ada di tier 2, tier 3 tadi. Mungkin kamu sudah pernah nyoba ya, dalam artian kamu sudah pernah nyoba nyari KOL. Ternyata nggak ada profil KOL yang cocok dengan bisnis kita. Tapi karena adanya yaitu KOL yang ada di daerah kita coba. Dan ternyata hasilnya zonk. Ternyata nggak cocok mempromosikan bisnis kitanya setengah-setengah. Itu biasanya sering sekali saya temukan karena saya sendiri memang RKP Management ini kita official talent agency dari Shopee yang live dan video dan juga influencers yang ada di TikTok dan di Instagram kita talent management. Jadi kita melihat ada tren-tren ini yang terjadi yang secara brand owner itu berbeda angle view-nya dan di sini saya akan bongkar sebenarnya apa yang terjadi di influencer dan KOL dan affiliate yang mulai dia menanjak karirnya. Nah, ini yang paling unik. Biasanya yang ketiga adalah followernya banyak. Kita sudah berusaha ada beberapa klien kita yang memang di luar kota mendatangkannya, misalkan saya lokasinya itu ada di Malang, mendatangkan influencer karena maunya yang pas banget dari Jakarta. Ya influencernya bisa terbang ke sana lalu dia ngonten di sana. Bisa dilakukan seperti itu. Namun yang seringnya terjadi adalah nyari influencer yang di sana itu membutuhkan effort yang cukup besar juga untuk menemukan yang pas juga. Dan biasanya disortir berdasarkan ya udah yang penting followernya, kita exposure-nya besar, jumlah orang yang lihat besar. Ternyata juga tidak efektif karena ya tidak ada yang datang. Nah, jadi 3 hal ini menjadi isu besar yang sering kali ini terjadi. Yang referensinya ini dari TikTok dan dari Instagram, melihat cara marketing yang ada di kota-kota besar, kita terapkan di kota kita sendiri. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya adalah seperti ini teman-teman. Karena ini yang terjadi behind the scene-nya, terutama dari saya sebagai orang yang memang sering berkaitan dengan affiliates, KOL, dan influencers. Jadi kita back to reality bagaimana keadaan talent yang ada di kota-kota tier 2 dan tier 3. Di kota yang tier 2 dan tier 3, pertama adalah tanpa kita sadari, influencer tadi kebanyakan adanya di kota besar. Ini tadi kita sudah bahas. Nah, yang kedua, yang jarang orang tahu adalah influencer itu mirip seperti artis juga. Apa artinya influencer mirip seperti artis? Kalau kita artis, misalkan kita tadinya artis dari daerah. Raffi Ahmad dari Bandung ya, Bandungnya juga bukan Bandung kota. Mau merintis menjadi artis ibu kota, mau jadi artis nasional. Harus dia mulai nih merantau dari kota di daerah Bandung, dia merantau ke Jakarta. Cari dari sana, cari casting di sana. Nah, ternyata pola ini juga sama terjadi di influencers dan juga di affiliate yang sudah mulai naik ke level yang nasional. Jadi beberapa influencers yang tadinya asalnya mungkin di kota kamu pernah lihat, oh ada kok influencer ini adanya di kotaku. Ternyata begitu dia mulai ngehits, follower mulai besar, engagementnya mulai bagus, brand mulai banyak yang nanya-nanya, si influencer ini itu mulai merantau. Banyak loh influencer-influencer yang kita lihat di TikTok itu asalnya dari Sumatera, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta. Asalnya tadinya dari luar Jawa, pindah ke sini Jawa Timur, pindah ke Jakarta. Buat apa sebenarnya? Karena memang banyakkan brand besar itu di area kota besar juga. Jadi ternyata influencer yang ada di kota-kota daerah itu juga merantau ke ibu kota atau ke daerah kota-kota besar. Nah, ini mengakibatkan akan sulit bagi brand owner mencari influencers di daerah tempat kalian berada, tempat kamu berada. Nah, lalu bagaimana sebaiknya? Strategi marketing di tier 2 dan tier 3 ini sangat berbeda dengan strategi marketing di tier yang 1 atau di kota-kota besar. Nah, caranya begini. Yang pertama adalah kalau kita ingin memaksimalkan marketing di tier 2 dan tier 3, maka kita berfokus kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah kita tahu kalau mereka sudah besar, maka mereka akan pindah ke kota yang lebih besar. Maka kita akan fokus ke nano KOL. Nano KOL ini adalah mereka-mereka yang punya influence, punya fans di daerahnya, tapi mereka followernya belum besar, sedang berkembang. Kalau masuk ke Instagram dan TikTok, pasti kamu langsung nemu influencer-influencer dengan follower jutaan. Namanya juga follower jutaan, pasti kalau kamu masuk ke aplikasi ya langsung kelihatan. Maka nyari nano influencer tidak mudah, seperti mencari jarum di jerami-jerami yang banyak. Nah, oleh karena itu kamu butuh belajar gimana caranya nyari nano influencer yang pada akhirnya itu influencernya bagus. Tapi tenang, itu bisa kamu lakukan dengan fitur-fitur yang sekarang udah ada di Instagram dan juga ada di TikTok ya. Fitur-fitur untuk mencari nano KOL ini. Lalu selanjutnya fokuslah ke local ads. Local ads ini adalah iklan di Meta atau di Instagram, di TikTok Ads atau bahkan di Google Ads yang berdasarkan radius lokasi. Biasanya lokasinya mirip nih kayak lokasi-lokasi yang Gojek, yaitu 2 kilo sampai mungkin sekitar 15 km dari lokasi cabang kamu atau tempat store kamu. Lalu selanjutnya menggunakan SMS AI Blast. Nah, sekarang itu ada SMS Blast tapi database-nya ini bukan kita yang masukin nomornya, tapi dari Telkomsel, dari Indosat dan provider-provider besar lainnya menyediakan platform buat beriklan. Bahkan RKP Management kita pun membantu beberapa klien-klien yang di tier 2 dan tier 3 untuk mengeksekusi SMS AI Blast ini dengan lebih tertarget. Jadi kalau kamu pernah masuk mall, tiba-tiba dapat penawaran dari SMS, nah itu adalah SMS AI berdasarkan targeting. Bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan status, sudah menikah atau belum, dan sebagainya, mirip seperti targeting ads yang ada di TikTok Ads ataupun yang ada di Meta Ads. Inilah dia
Tiga caranya, strategi yang scalable, yang berdasarkan data yang bisa di-scale, bukan sekali tembak mengundang influencer ternyata FOMO dengan strategi marketing kota besar dan ternyata zonk, tapi 3 strategi ini ada 3 strategi yang bisa membuat bisnis kamu di tier 2 dan tier 3 ini bisa mendapatkan pengunjung dan pada akhirnya profitable. Semoga saat ini bisa berguna buat kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode lainnya. Dadah!